Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13, yaitu dengan saya sendiri, Kristina, dan juga teman saya, Karisma Putri Noviana. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang kebijakan pidana dalam reformasi hukum ekonomi. Sedikit perkenalan kepada Rafael Alun Trisambodo bahwa ia adalah seorang mantan aparatur sipil negara eselon 3 yang terakhir ia menjabat sebagai seorang kepala bagian umum kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, dan ia diketahui memiliki harta kekayaan senilai 56 miliar dan harta itu diduga ia dapatkan dari gratifikasi. Dan hal ini terungkap setelah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yaitu Mario Dandi Satrio. Kasus Rafael Alun Trisambodo merupakan salah satu perkara yang menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang berawal dari praktik gratifikasi di lingkungan aparatur sipil negara, khususnya Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kasus ini mulai mencuat setelah muncul perhatian publik terhadap gaya hidup mewah keluarga Rafael Alun yang dinilai sangat tidak sebanding dengan profil pendapatan resmi sebagai penjabat negara. Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah penelusuran terhadap laporan kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Sorotan publik bermula dari viralnya perilaku anak Rafael Alun di media sosial yang menunjukkan gaya hidup mewah dan konsumtif. Kondisi ini yang memicu pertanyaan luas mengenai asal-usul kekayaan keluarga tersebut. Setelah itu, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan analisis terhadap LHKPN milik Rafael Alun dan menemukan adanya indikasi ketidakwajaran antara harta yang dilaporkan dengan dugaan aset yang sebenarnya dimiliki. Temuan ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melanjutkan atau melakukan penyelidikan yang lebih lanjut. Dalam proses penyidikan, Rafael Alun diduga menerima gratifikasi yang tidak sah dalam kapasitasnya sebagai pejabat pajak. Gratifikasi tersebut diduga berasal dari penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Tidak hanya berhenti pada penerimaan, hasil kejahatan tersebut kemudian diduga disamarkan melalui berbagai bentuk aset seperti properti, kendaraan mewah, serta investasi lain. Pola ini menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yaitu upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta agar tampak sah secara hukum. Kemudian bentuk kejahatan ekonomi dapat dijelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai white collar crime atau kejahatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi atau jabatan penting, jabatan tertentu dalam struktur pemerintahan. Kejahatan ini tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan memanfaatkan kewenangan atau jabatan dan celah dalam sistem administrasi. Selain itu, kasus ini juga merupakan kejahatan lanjutan atau follow-up crime berupa pencucian uang dari tindak pidana asal berupa korupsi atau gratifikasi. Karakteristik utamanya adalah bersifat sistematis, tersembunyi, serta memanfaatkan sistem keuangan untuk menyamarkan asal-usul kekayaannya. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban hukum, di mana dalam hal ini dibagi menjadi 3, yakni hukum pidana, hukum administrasi, dan juga hukum perdata. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai hukum pidana. Jadi, apabila terbukti menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, maka dapat dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi juga. Adapun hukuman yang akan dijatuhi itu merupakan denda dan juga hukuman penjara, termasuk juga perampasan aset yang sebagai hasil tindak pidana tersebut. Yang kedua ada pertanggungjawaban administratif. Jadi kalau misalnya si tersangka atau mantan ASN ini itu masih aktif pada saat dia melakukan kesalahan, maka terkait dengan pelanggaran integritas jabatan ini dapat berujung pada sanksi kepegawaian. Contohnya itu seperti dipecat secara tidak hormat, lalu dicabut akses jabatannya.
hak dan akses jabatannya. Nah, yang ketiga itu adalah pertanggungjawaban perdata. Seperti tadi halnya disebutkan pada saat pertanggungjawaban pidana, di perdata juga sama halnya, yakni itu dirampas atau ditariknya kembali aset-aset atau yang dihasilkan pada saat dia melakukan kejahatan tindak pidana tersebut. Sehingga hal itu tuh diperuntukkan untuk negara. Untuk apa? Tujuannya untuk mengganti kerugian negara. Baik, selanjutnya itu adalah analisa yuridis, di mana secara yuridis dugaan kepemilikan harta senilai 56 miliar oleh mantan ASN eselon 3 Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berasal dari gratifikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan dalam hukum, gratifikasi itu dapat atau gratifikasi yang diterima pegawai negeri itu dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Oleh karena itu, apabila harta tersebut tidak dapat dibuktikan berasal dari mana sahnya dan wajar, maka terdapat indikasi adanya penyalahgunaan jabatan. Nah, selain itu, dalam perkara atau kasus gratifikasi itu berlaku mekanisme pembuktian terbaik terbatas, di mana penyelenggara negara wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Ketidakmampuan menjelaskan asal-usul kekayaan dapat memperkuat bahwa ada dugaan gratifikasi atau penyalahgunaan jabatan. Nah, dengan demikian secara yuridis kasus ini menunjukkan adanya potensi kuat tidak pidana gratifikasi atau korupsi apabila unsur-unsur hukum itu terpenuhi dan tidak dapat pembuktian sah atas kepemilikan harta tersebut. Nah, yang selanjutnya itu adalah kesimpulan, di mana secara yuridis pula kasus dugaan kepemilikan harta senilai 56 miliar oleh mantan ASN Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa adanya indikasi tindak pidana gratifikasi apabila tidak dapat dibuktikan sumber penghasilan atau diperolehnya harta tersebut secara sah dan wajar. Dan juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dapat dikategorikan sebagai suap apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terdapat pembuktian yang sah, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana serta sanksi administratif dan juga secara tindak pidana secara hukum perdata. Teman-teman, sekian poin-poin yang dapat kami sampaikan dan kami paparkan mengenai kasus Rafael Alun Trisambodo. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tindakan kami yang tidak menyenangkan di mata penonton. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan yang penting dan bermanfaat untuk penonton sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga menyukai video ini. Thank you.